Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan kontak semua perwira yang berpikir maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin sekali bahwa segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga memiliki rasa optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita juga sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti apa yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu pasti akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam antara lain. Para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Supratto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan Jenderal A.H. Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyegerapan dinamakan pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gato Koco. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Nasution dipimpin oleh Raja Perut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Datuk Hijab. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Supatwa dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Sarjen Seta. Siap. Untuk sasaran Brigadir Panjaitan dipimpin oleh Soekarjo. Siap. Pasukannya harus menculik Brigadir Sutoyo dipimpin oleh Suerono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Misi. Bu, bapaknya ada? Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Cakra. Pak, cepat kamu lari. Maria, pegang adek. Ayah! Bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Letakkan senjata. Iya, ada apa? Bapak mana, Bu? Sedang tidur. Jadi mau ibu boleh. Ibu di Taman Suropati. Bapak mana, Dek? Lagi tidur. Coba panggilkan Bapak bilang ada sapu ya. Ibu ke belakang saja. Ada apa? Bapaknya minta menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang, kalau begitu tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh atau berpakaian. Tidak usah berpakaian Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Ya, Mbak. Cepat bereskan. Permisi.
Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Mohon maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu kita terbatas. Apa arti semua ini? Saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Sudah Jenderal, silahkan jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian terlebih dahulu? Tidak usah Jenderal, jalan. Misi Jenderal, Ada apa? keadaan negara ditimpa. Pak Presiden meminta menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Wah, ini mas, NRT mereka cuma 4 angka. Itu memang RT data. Bu, sebagai berpakaian ini. Loh, Bapak saya kok diputus? Kalau begitu saya fitnah. Bapak Presiden sedang menunggu atasan. permisi Jenderal. Bapak Presiden ingin menemui Anda sekarang juga. Dipanggil presiden? Itu perintah yang kami terima Pak. Malam-malam gini jam berapa ini? Hampir pagi Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar. Kami kira tidak situasi gawat. Bapak Presiden menunggu di sana. Kalau begitu, tunggu sebentar, saya berpakaian sebentar. Tidak usah, jalan. Kok jadi? Malam Bu, Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Pak, Ya, ada pasukan seperti rawat. suruh saja dia dari jam 8. Baik. Bapak bilang sudah kembali jam 8. Tidak bisa Bu, keadaan genting, kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Bakar kertas. Mana kamu? Katakan cepat, mana kamu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? Keluar, Jenderal, keluar! Segera turun, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan, Jenderal! Ayo cepat, Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya, 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal. Laporan komandan, misi selesai. 7 jenderal tertangkap, 4 hidup, 3 mati. Laporan diterima, laksanakan. Siap, laksanakan. Ini ada surat tentang pernyataan Dewan Jenderal. Ayo akui Dewan Jenderal itu ada. Dalam itu merah Jenderal, seperti yang marah. Penderitaan itu pedih, Jenderal, pedih. Rasakan sedetak ini. Belum mau bicara juga? Bicara! Ayolah bicara, setan! Belum juga. Masih mau tutup mulut? Masih belum mau ngomong? Cepat katakan surat pernyataan ini. Atau Arif yang bicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Setelah disiksa hingga mati,
Para jenderal pun diseret dan dimasukkan ke dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta para petani yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.